pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Khususnya kita juga akan bersama-sama berbagai di dalam perjamuan kudus. Tentunya ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita sejenak untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan sebelum kita memasuki ibadah pada pagi ini. Waktu duduk sejenak selesai, mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Bernyanyi Puji Yesus. Dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Dan besertamu juga. Kita akan membaca dan mendengarkan nas pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-10 dan ke-11. Yesaya 53 ayat ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala,
zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Mari kita akan bersama-sama untuk mengawalinya. Sebelum kita masuk dalam doa, kita nyanyikan Roh Kudus penuhi hatiku. Seperti lagu yang kami nyanyikan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kami pun boleh terus diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kami selalu akan diuji oleh kebaikan-kebaikan yang Engkau ingin kami tunjukkan kepada sesama kami ataupun terhadap orang-orang yang sangat dekat hidup bersama dengan kami. Tetapi perjalanan hidup kami tidak semudah yang kami pikirkan atau kami bayangkan ya Tuhan. Justru seringkali kami menghadapi banyak sekali tantangan dan tentangan bahkan godaan untuk kami terus hidup tidak teruji di hadapan Tuhan, karena kami lebih memilih kesenangan duniawi, kesenangan hati kami dan ego kami, sehingga seringkali dengan kehidupan yang Engkau paparkan di hadapan kami, justru kami sering mendukakan akan hati Tuhan. Kami telah membuat Engkau menjadi bersedih karena perbuatan dosa, melalui perkataan, perbuatan kami dan tingkah laku kami, bahkan pikiran kami sekalipun, yang tidak diketahui oleh seorang manusia pun kecuali Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah akan segala hal yang telah mendukakan akan hati Tuhan terhadap hidup kami ya Tuhan, yang dimana Engkau tidak berkenan akan semuanya itu.
Tetapi melalui ibadah pada pagi ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus mempunyai cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terutama ketika kami akan berbagian di dalam perjamuan kudus pagi ini. Tentunya membuat hati kami harus sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni sekali lagi dan dosa dan pelanggaran kami, sehingga pujian yang kami perdengarkan di hadapan Tuhan, firman Tuhan yang diperdengarkan melalui hamba-Mu kepada setiap kami, bahkan persembahan pelayanan kami hari ini menjadi pelayanan yang indah di hadapan Tuhan, karena Engkau telah mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami serahkan untuk ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, dan Tuhan menjadikan kami berkat bagi sekalian orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini. Berita anugerah diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama berita anugerah pada hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pujian dari para caregiver di panti kami. Dan sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Kidung Roh Kudus. Semoga roh
terima kasih buat para suster yang sudah mendampingi oma-oma selama ini. Dan biarlah apa yang kalian nyanyikan hari ini menjadi satu komitmen di dalam kehidupan kalian. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan juga, saya mengajak Bapak Ibu sekalian menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Sebagai komitmen kita juga untuk mengasihi sesama kita. Bahasa cinta. Nanti bait 1 kita nyanyikan bersama-sama, bait 2 dinyanyikan oleh para wanita, bait 3 akan dinyanyikan oleh para pria. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, hari ini ketika kami memperingati kembali hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami mendapat anugerah untuk bisa bersama-sama mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan firman itu boleh terus-menerus membaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka.
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini bersyukur kita bisa memperingati kembali Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita merayakan Pentakosta dengan berkumpul bersama-sama secara onsite di gedung gereja. Selama kurang lebih 2 tahun kita nggak bisa merayakan secara bersama-sama kumpul di gedung gereja, tapi tahun ini kita bisa merayakan bersama-sama. Dan di dalam momen Pentakosta hari ini, tema firman Tuhan akan kita renungkan berbicara tentang kobarkan kasih-Ku Tuhan. Kobarkan kasih-Ku Tuhan. Pertanyaan bagi kita, kenapa kasih kita itu perlu untuk dikobarkan? Sesuatu yang dikobarkan berarti itu mudah untuk redup. Betul nggak kasih kita itu gampang redup? Siapa di sini kasihnya terus bertahan, nggak pernah redup deh? Hal yang paling sederhana, misalnya pasangan suami istri. Kita bayangkan ketika dia mulai pertama kali menikah, kasihnya menggebu-gebu gak untuk mencintai pasangannya? Wah, menggebu-gebu. Tapi ketika berangsur berjalannya waktu, kasihnya setelah semakin lama semakin berkobar-kobar atau semakin redup? Makin berkobar-kobar atau semakin redup? Semakin redup. Ya jangan kita pikir enggak terus berkobar-kobar dalam hati saya, enggak. Berjalannya waktu itu akan semakin lama semakin redup, apalagi ketika ditunjang dengan kondisi-kondisi real, berbagai macam konflik demi konflik yang terjadi. Itu proses redupnya kasih itu akan semakin cepat. Dan tidak heran pernikahan yang dibentuk karena kasih sudah mulai redup bisa berakhir dengan perceraian. Nggak usah lama-lama dan menikah berakhir dengan perceraian. Ada yang baru menikah sehari bisa bercerai, betul? Dulu sempat berapa puluh tahun yang lalu ya, ada seorang penyanyi yang gendut. Pernah tahu ya, yang nyanyinya apa ya, oh burung apa dia nyanyi itu. Baru menikah, orang heboh, wah hebat ini penyanyi ini baru menikah, tapi sehari ketika dia sudah menikah, cerai. Jadi ini membuktikan bahwa kasih seseorang itu gampang sekali untuk redup. Dia perlu dikobarkan. Supaya apa? Supaya tetap berkobar kasih itu. Sama seperti ketika kita memasak dengan menggunakan kayu bakar atau arang. Siapa di sini yang masih menggunakan kayu bakar atau arang ketika memasak? Ada? Pakai kompor gas ya sekarang ya. Tapi kita bayangkan pada waktu itu ketika kita memasak dengan menggunakan arang dan
kayu bakar itu harus setiap saat dikipasin. Tujuannya untuk apa dikipasin? Supaya bara itu tetap menyala. Karena semakin lama itu akan semakin redup, dan kalau semakin redup berarti panas yang dikeluarkan pun juga akan semakin berkurang. Tapi ketika kita kipasin, nyawanya akan semakin berkobar dan masaknya pun akan semakin cepat karena panas yang dikeluarkan semakin luar biasa besar. Nah, hari ini firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama di hari Pentakosta. Roh Kudus itu telah dicurahkan, diberikan kepada orang-orang yang percaya. Dan dialah Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita, dialah yang akan mengobarkan kasih itu dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 63 ayat 10 sampai 11 tadi, mencatat kehidupan umat Israel yang telah redup kasihnya kepada Tuhan. Bagaimana umat ini umat yang dipilih oleh Tuhan, umat yang begitu dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika berjalannya waktu, mereka meninggalkan Tuhan. Saya sempat ketika saya baca kehidupan orang Israel ini, saya sempat pikir seperti ini. Kok ada ya umat yang begitu nyata penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda besar dan ajaib, bisa memalingkan diri, tinggalkan Tuhan, lalu beralih kepada berhala. Patung-patung. Bingung kita lihat. Kok bisa? Tapi itulah manusia. Kasihnya kepada Allah yang harusnya terus berkobar-kobar untuk setia mengikut akan Tuhan justru berpaling kepada berhala. Ketika Roh Kudus yang sudah diberikan bagi mereka, bukannya mereka meminta Roh Kudus itu untuk mengobarkan kasih itu, tapi justru mereka memberontak. Mereka mendukakan Roh Kudus itu. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menjadi berita anugerah pada pagi hari ini, menuliskan tentang janji Kristus sebelum dia terangkat. Sebelum dia terangkat ke surga, dia menjanjikan bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Ini janji yang Kristus berikan. Dan mereka menanti-nantikan kapan janji itu akan digenapi. Pada hari Pentakosta, terjadilah penggenapan janji itu. Dan Roh Kudus dicurahkan atas para rasul. Nah, pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan mereka diubah oleh Tuhan. Yang semula mereka menjadi seorang yang pengecut, seorang yang takut untuk menceritakan tentang Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka memiliki keberanian, kasihnya berkobar-kobar untuk menceritakan tentang Yesus. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Mereka begitu semangat. Sosok pribadi seperti Petrus. Petrus ini di dalam kalangan para rasul, seorang yang begitu berapi-api ketika menyatakan tekadnya kepada Tuhan. Tapi dia juga seorang yang pengecut. Dia menyangkal Kristus. Tapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus di hari Pentakosta, hidupnya diubah oleh Tuhan. Yang semula dia menjadi seorang pengecut, tapi ketika dia diubah oleh Tuhan, dia begitu dibakar semangat dan kasih. Waktu orang-orang menuduh, menyatakan atau mengolok-olok para rasul yang berbicara dengan bahasa-bahasa asing, mereka katakan mereka mabuk dengan anggur manis. Lalu tampillah Petrus ya di hari Pentakosta. Petrus khotbah. Wah, hebat si Petrus. Yang semula jangankan untuk khotbah, ditanya seorang oleh hamba perempuan pun dia takut untuk mengakui bahwa dia pengikut Yesus. Tapi di hari Pentakosta itu Petrus maju di depan. Dia katakan dia berkhotbah sehingga dari apa yang dia khotbahkan itu 3.000 orang bertobat. Hebat ya? Siapa di sini ya kalau khotbah 3.000 orang bertobat? Kayaknya
Belum pernah saya dengar. Tapi Petrus, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jadi para rasul ini, ketika hidup mereka sudah dipenuhi, dicurahkan oleh Roh Kudus itu, mereka dengan berani untuk mengabarkan Injil Kristus. Tapi dengan berjalannya waktu, tugas ini nggak mudah berjalan dengan mulus. Dalam proses pekabaran Injil itu mereka mengalami hambatan dan perlawanan dari kelompok tokoh agama Yahudi. Sehingga nanti kalau kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, apa yang terjadi? Mereka ditangkap. Ya. Petrus dan Yohanes sebagai soko guru, pemimpin di kalangan para rasul itu, mereka ditangkap. Ketika mereka ditangkap, lalu diperhadapkan di depan pengadilan Mahkamah Agama Yahudi. Berapa waktu yang lalu, kita mungkin pernah mendengar kisah seorang yang dianggap menistakan agama. Tahu ya? Yaitu Muhammad Kacik. Nah, dengar nama dia ya. Lalu kan dia ditangkap tuh, dijebloskan dalam penjara, lalu disidang. Waktu disidang, itu dikerumuni oleh banyak sekali kelompok, orang katakan itu kadrun. Kita bisa bayangkan nggak bagaimana perasaan hatinya dalam situasi seperti itu? Takut nggak kira-kira? Takut. Gentar sebetulnya. Di hadapan kerumunan massa. Dan kita bisa bayangkan pada waktu itu Petrus dan Yohanes diperhadapkan di depan pengadilan tokoh agama Yahudi. Mungkin mereka dikelilingi oleh banyak orang yang siap untuk menjatuhkan hukuman kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi ketika sidang itu dilaksanakan, mereka tidak memiliki alasan untuk menjatuhkan hukuman bagi kedua rasul ini. Kalau kita jadi Petrus dan Yohanes pada waktu itu, kita bisa nggak klaim kepada Tuhan? Kita komplain kepada Tuhan. Kan mungkin kita katakan, Tuhan, aku sudah melaksanakan apa yang kau perintahkan. Aku sudah berkobar-kobar dalam kasih-Ku untuk memberitakan Injil. Tapi sekarang kenapa aku berada dalam situasi seperti ini? Jadi nanti kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4, di hadapan sidang Mahkamah Agama itu, mereka tidak dapat memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada kedua rasul ini. Lalu terpaksa mereka melepaskannya. Dilepaskan tapi dengan sebuah ancaman. Ingat ya, ancaman. Kita coba membayangkan diri kita dikerumunin oleh massa, lalu karena nggak bisa dijatuhin hukuman, lalu dikatakan gini, oke, sekarang saya lepaskan kamu. Tapi ingat ya, ancaman ya. Saya mengancam kamu kalau engkau lakukan lagi yang seperti ini, nyawamu melayang. Waktu kita pulang, pergi dari tempat itu, meninggalkan kerumunan itu, senang nggak hati kita? Takut. Ya, gentar. Mungkin kita jalan juga dengan gemetaran seperti itu. Nah, di dalam ayat yang ke-23 sampai 31, kita belajar pada diri kedua rasul ini. Ketika mereka dalam keadaan takut dan gentar, mungkin juga kasih mereka sudah mulai redup. Kasih untuk mengabarkan berita Injil itu. Di dalam ayat ini kita lihat sama-sama apa yang dilakukan oleh kedua rasul ini. Ayat yang ke-23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Kenapa mereka pergi kepada teman-teman? Karena mereka menyadari peran teman-teman seiman ini penting sekali. Ya, penting sekali. Untuk apa? Untuk bisa mengobarkan kasih itu. Untuk bisa menceritakan, men-sharingkan apa yang terjadi. Kita hari ini bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama secara onsite di gedung gereja. Penting nggak sih ibadah onsite itu? Kumpul bareng-bareng. Penting. Jangan kita terlena dengan ibadah secara online.
Kita ibadah secara online di rumah, kita sendiri. Enak sih enak. Nggak perlu berdandan ya. Nggak perlu berdandan. Namanya ibadah online, kita apa adanya, bangun tidur pun nggak usah cuci muka, nggak usah mandi, bisa ibadah. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau ibadah online nggak bisa seperti itu. Jam 9 ibadah, kita mungkin jam 7 udah siap-siap, udah mandi, udah berdandan, ini dan itu, tapi saya pakai masker. Jadi mau dandan rapi dimanapun juga tertutup oleh masker. Tapi ada persiapan bagi kita. Dan jangan lupa bahwa ketika kita ibadah secara onsite, kita kumpul sama teman-teman kita, ada kehangatan yang kita rasakan. Dan itu nggak kita rasakan ketika ibadah secara online. Nah, kembali kita lihat dalam teks ini. Jadi ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan, mereka pergi berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kumpul mau ngapain? Ya, mau ngapain kumpul bareng-bareng sama teman-teman? Kalau jemaat kumpul sama teman-teman, kira-kira ngomongin apa? Ayo, ngomongin apa biasanya? Ngomongin apa kira-kira? Ya, jangan gosip-gosip ya. Sesuatu yang bisa membangun sebetulnya. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ketika mereka sampai kepada teman-teman mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ngomongin apa sih tua-tua dan imam-imam kepala ini? Nah, kita lihat ayat sebelumnya. Kita lihat ya sama-sama ya. Apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua itu? Coba kita lihat di ayat yang keberapa itu. Ya, kita lihat. Ayat yang ke-18. 18 ya. Ini yang dipesankan oleh tua-tua dan imam-imam kepala. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ini ancaman. Jangan ngomong lagi ya dalam nama Yesus itu. Kalau engkau ngomong lagi, hukuman akan siap menanti. Jadi Petrus dan Yohanes cerita kepada teman-teman mereka. Ini loh yang kami alami. Kami diancam, bukan orang sebenarnya, tapi tokoh-tokoh agama Yahudi. Imam-imam kepala yang ada di sekitar kita. Mereka mengancam kami. Terus bagaimana respon dari teman-teman dari para rasul ketika mendengar apa yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes? Kita sebagai saudara seiman dalam Tuhan, ketika kita mendengar cerita, kisah yang diceritakan oleh teman kita, respon yang kita berikan sangat menentukan. Teman kita cerita ini akan dibangkitkan imannya, dibangunkan, atau justru akan dipojokkan. Teman-teman dari para rasul ini, ketika mereka mendengar apa yang diceritakan, yang mereka lakukan, mereka bersama-sama berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena mereka sadar, kami nggak punya kemampuan, kami lemah. Mungkin juga kami juga takut sebetulnya lihat situasi seperti ini. Jangan merasa bahwa kami ini hebat dan kuat. Kami lemah, kami penuh dengan keterbatasan, kami tidak mampu menghadapi situasi seperti itu. Tapi kami memiliki Tuhan, Allah yang hidup, yaitu Kristus yang sudah bangkit itu. Dan kepada Dialah kami akan berdoa dan berseru. Ingatlah dalam situasi apapun dalam hidup kita, kalau engkau merasakan dirimu sudah tidak lagi mampu dan tidak berdaya menghadapi situasi yang real dalam kehidupan, engkau masih ada Tuhan yang mendengar. Berserulah kepada Dia, sampaikan apa yang kau alami itu kepada Dia, dan Dia mendengar. Nah, kita lihat bersama-sama apa yang mereka doakan. Isi doanya seperti apa sih? Bicara tentang doa yang kita panjatkan,
itu sudah bukan satu yang asing bagi kita. Kita pasti sering sekali berdoa. Tapi persoalan ketika kita berdoa, doa seperti apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Jadi catatan yang dicatat dalam Kisah Para Rasul yang keempat, ayat 23 sampai 31, ada 3 hal penting yang dicatat oleh firman Allah, apa yang menjadi isi doa dari teman-teman para rasul ini. Yang pertama, dalam doanya mereka menyatakan sebuah pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan seperti yang tertulis dalam firman. Sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Segala hal yang terjadi di atas muka bumi ini ada di dalam otoritas kuasa Allah. Nggak ada yang terlepas dari pantauan Tuhan. Ini penting loh. Jadi para rasul dan teman-teman ini menyadari dan mengakui secara nyata bahwa Tuhan yang tetap berkuasa. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, tetap otoritas tertinggi ada di tangan Tuhan. Mereka sampaikan sebuah pengakuan. Terus yang kedua mereka menceritakan pergumulan dan ancaman yang sedang dihadapi saat itu. Cerita. Mungkin kita katakan kan Tuhan tahu, betul Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau lihat apa yang menjadi kejujuran hatimu. Perasaan apakah yang ada di dalam hatimu yang perlu engkau sampaikan kepada Tuhan. Mereka cerita apa adanya. Bagaimana pergumulan, ancaman-ancaman yang sedang mereka hadapi saat itu kepada Tuhan. Sampaikan. Terus yang ketiga yang mereka lakukan. Apakah mereka minta supaya Tuhan menyelamatkan mereka? Melepaskan mereka? Enggak. Ya. Yang mereka minta di dalam poin yang ketiga, mereka minta kepada Tuhan untuk memberikan mereka keberanian. Keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil dan juga memperlengkapi dengan kuasa oleh Allah untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Itu yang mereka minta. Mereka nggak minta Tuhan lepaskan kami dari mara bahaya ini, enggak. Oke, mara bahaya akan kami hadapi, tapi kami minta kepada Tuhan berikan kami keberanian. Kobarkan kembali kasih kami itu Tuhan. Karena kami tidak mungkin akan meninggalkan apa yang kau tugaskan, kau percayakan, dan amanat agungmu itu untuk kami lalaikan. Enggak. Mereka tahu ini tugas yang harus kami lakukan meskipun di bawah ancaman. Yang kami perlukan Tuhan berikan keberanian itu. Kobarkan kembali kasih kami kepadamu. Karena setiap jiwa-jiwa itu berharga dan bernilai. Tuhan tidak inginkan seorang pun, satu jiwa pun yang terhilang, yang berada dalam penghukuman kekal. Tapi yang Tuhan inginkan semua orang mendapatkan keselamatan itu. Dan kami sebagai saksi-saksi Kristus, kami mau dengan kasih yang berkobar-kobar itu menjangkau jiwa-jiwa dengan memberitakan Injil keselamatan, sehingga mereka pun boleh mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan inilah yang dilakukan. Dan pada waktu mereka menyampaikan doa itu, apa yang mereka alami? Apa yang mereka alami? Kita lihat di ayat terakhir dari pembacaan teks ini, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa loh ya, mereka mungkin belum amin, sedang berdoa dikatakan. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kasih yang sudah mulai redup itu dikobarkan kembali. Siapa yang bisa mengobarkan kasih itu? Roh Kudus.
Roh Kudus yang telah diberikan berdiam dalam hati mereka. Roh Kudus itulah yang membakar kembali, mengobarkan kembali kasih. Sehingga mereka kembali dengan berani memberitakan Injil Tuhan. Dengan kuasa-kuasa yang menyertai. Kuasa kesembuhan, kuasa mujizat menyertai para rasul. Wah, hebat. Luar biasa itu yang terjadi. Jadi hari ini di dalam momen Pentakosta, marilah kita ingat kembali apa yang sedang kita alami, yang sedang kita kumpulkan sekarang. Mungkin kasih kita sudah mulai redup. Kasih kita terhadap siapa? Mungkin terhadap sesama kita. Mungkin terhadap pasangan hidup kita. Mungkin terhadap orang tua kita. Mungkin terhadap saudara-saudara kita. Mungkin terhadap teman-teman seiman kita. Udah mulai redup. Kalau orang sudah kasihnya redup, hubungannya semakin baik atau semakin menjauh? Semakin menjauh. Dia akan mulai jaga jarak. Mulai jaga jarak. Kalau kasih sudah meredup, yang timbul dalam hatinya adalah kebencian. Dan kalau kebencian itu terus dipelihara dalam hidup seseorang, itu akan terus-menerus menguasai dan menekan kehidupan dia. Tapi biarlah kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus, kobarkan kembali kasih-Ku itu. Kobarkan kembali. Demikian juga dengan kasih kita kepada Tuhan. Kita mungkin sudah didinabobokkan selama 2 tahun masa pandemi. Kita udah terlalu nyaman. Ya, terlalu nyaman ibadah di rumah. Itu kalau diikuti dengan benar. Dan akhirnya kita apa adanya. Mengikuti ibadah secara online di rumah. Pernah saya dengar seorang pendeta katakan gini. Ketika jemaat ditanya, kenapa kamu gak ikut ibadah onsite di gereja? Enggak lah, gak enak. Kalau ibadah onsite di gereja gak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk diam. Tapi kalau ibadah online di rumah enak. Setel, saya bisa sambil masak tuh. Bisa kan seperti itu? Ya. Itu yang terjadi, terlalu nyaman kita. Mungkin kasih kita sudah mulai begitu redup. Tapi biarlah di hari Pentakosta ini kita katakan, Tuhan, bakar kembali kasih-Ku itu. Aku akan betul-betul dengan setia mau mengikut Engkau. Setelah lagi kita mau bersama-sama di momen Pentakosta ini juga mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Itu karena karya penyelamatan Kristus yang telah dilakukan bagi hidup kita. Dengan kematiannya di atas kayu salib itu, maka janji Kristus untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah itu terlaksana. Waktu kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu diberikan berdiam. Dan perjamuan kudus kita adakan pada pagi hari ini untuk mengingat kembali Yesus telah mati berkorban bagi kita. Apakah kita mau juga mengasihi Dia dengan segenap hati kita? Amin. Firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jadi hari ini di dalam momen Pentakosta kita akan menerima kembali sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi hari ini kita laksanakan untuk mengingat kembali, mengenang kembali akan pengorbanan Kristus yang telah Dia nyatakan melalui korban dirinya dengan mati tersalib. Dia telah memberikan dirinya, tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa kita.
Dan perjamuan kudus ini dilayangkan buat saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang sudah disidik. Dan kami juga mengundang buat jemaat dari gereja lain yang berbagian dengan kami dalam sakramen perjamuan ini. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita menerima perjamuan. Kita mau berdoa, Tuhan kiranya menguduskan dan menyucikan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini di momen Pentakosta kami diundang kembali mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk kami berbagian dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, saat perjamuan ini kami adakan untuk mengingat kembali, mengenang kembali pengorbanan Kristus yang telah mati bagi kami. Tapi seringkali dalam hidup kami yang telah mengalami penebusan Kristus, kami masih hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Tuhan, saat ini kami memohon, kami mengakui di hadapan Tuhan akan setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Sucikanlah dan kuduskanlah setiap kami, sehingga setiap pribadi kami yang hadir hari ini, kami dilayakkan untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menerima, mengucap syukur atas kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan ini dilandasi dengan nats firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, dia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ingatlah akan Kristus. Sudah makan, dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini pun melambangkan darahku yang telah dicurahkan buat pengampunan dosamu. Setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, ingatlah akan Kristus yang telah berkorban bagimu. Roti dan cawan akan dibagikan, dan jemaat yang telah dibaptis ataupun disidi silakan untuk mengambil dan juga merenungkan akan kasih Tuhan itu.
Bapak Ibu yang telah menerima roti dan cawan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita masing-masing. Roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita masing-masing melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan buat pengampunan dosa. Setiap kali kamu makan roti ini, ingatlah Kristus yang telah berkorban bagimu. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan kita. Cawan yang berisi anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita masing-masing melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan buat pengampunan dosamu. Setiap kali kamu makan dan minum dari cawan Tuhan, kamu mengingat akan pengorbanan Kristus di salib. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau naikkan sebuah pujian, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Yang kita telah ikuti bersama-sama, dan nanti saya minta penginjil Luki akan berdoa syukur untuk hari ini. Mari kita berdoa. Setiap kali kami mengikuti sakramen perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, kami mengingat akan cinta kasih yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, menebus kami dari kebinasaan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Kiranya Kau tolong kami terus ya Tuhan, kobarkan kasih kami kepada-Mu, untuk kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu, untuk kami dapat melayani sesama kami, dan kami akan terus menggunakan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau perkenankan kami mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan cawan akan dikumpulkan.
silakan kembali berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan, pemberitaannya dan juga sakramen perjamuan kudus yang boleh kami ikuti bersama-sama pagi ini. Kami diingatkan kembali bahwa dalam kerapuhan hidup kami, seringkali kasih kami itu, baik kasih kami kepada Tuhan ataupun kepada sesama, seringkali redup dengan berjalannya waktu. Tapi kami mohon, biarlah Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami mengobatkan kembali kasih. Tuhan, Kau kenal setiap pribadi, anak-anak-Mu yang hadir hari ini di rumah Tuhan. Mungkin kami hadir dalam keadaan kasih kami yang sudah mulai redup, baik dalam relasi kami, hubungan kami dengan pasangan hidup, dengan istri atau suami kami, dengan berbagai macam konflik yang terjadi di dalamnya. Ataupun kasih kami sudah mulai redup dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami. Kami mohon Roh Kudus bakar kembali dan kobarkan kembali kasih kami, sehingga boleh terjadi pembaharuan, pemulihan relasi satu dengan yang lain. Kami berdoa juga jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh dan sakit. Tuhan tolong jamalah dan pulihkanlah mereka yang lemah dan sakit. Secara khusus kami berdoa untuk saudara Albert yang pada hari Senin besok akan menjalani operasi buat matanya. Biarlah Tuhan yang kiranya menolong, menjamah melalui pengobatan secara medis, dokter dan peralatan-peralatan medis dan obat-obatan yang akan dipakai. Semuanya boleh dipakai menjadi alat di tanganmu, sehingga operasi itu pun boleh berjalan dengan baik dan matanya yang mengalami gangguan boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga dalam kehidupan kami bergereja. Tuhan bakar kasih kami sebagai umat-Mu atas gereja ini, sehingga kami dengan sungguh cinta akan gereja ini, dan kami mulai berbagian bersama-sama untuk membangun, untuk mengembangkan akan pelayanan yang dipercayakan bagi kami. Kami serahkan untuk kepengurusan yang ada, yang telah diteguhkan. Biarlah kami tetap bersatu hati menjalankan tugas-tugas panggilan sebagai pengurus dengan baik dan bertanggung jawab. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan juga kenal akan setiap pergumulan, akan setiap tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah di dalam mengambil langkah-langkah yang bijak, terutama untuk menghadapi agenda-agenda besar yang akan dilangsungkan atas bangsa ini. Untuk pemilu di tahun 2024, kiranya Tuhan juga akan berkarya di dalamnya. Dan kami meyakini bahwa Engkau sudah memilih pemimpin kami yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami. Seperti Engkau memilih Raja Daud untuk menggantikan Saul, kami yakin juga Tuhan yang mengenal hati setiap orang. Orang-orang yang takut akan Tuhanlah, yang cinta akan bangsa ini, yang akan Tuhan pilih untuk melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami. Juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Tuhan, pakailah gereja untuk terus mengobarkan kasih itu dengan nyata,
melalui sebuah tindakan yang boleh dirasakan dampaknya buat kehidupan masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang pada pagi hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Dan persembahan pada pagi hari ini diawali dengan nats yang diambil dalam kitab Mazmur 111 ayat yang kelima. Mazmur 111 ayat yang kelima, demikianlah bunyinya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Lalu kita akan nyanyikan pujian Turunlah Berkat-Nya. Doxologi. Berikanlah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pau kuni. Yen Yehova serta kalian kuang ni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lain seni ping'an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.